Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-12 di mata kuliah internal audit, kita akan membahas mengenai audit SDM ataupun audit sumber daya manusia. Silakan disimak slide berikut. Kita akan membahas mengenai audit sumber daya manusia, di mana audit sumber daya manusia di sini merupakan audit yang utama yang harus dilakukan karena menyangkut aset dari perusahaan. Audit SDM itu adalah proses di mana evaluasi atas berbagai aktivitas manajemen SDM yang bertujuan memperbaiki aktivitas-aktivitas tersebut. Di sini audit SDM memberikan umpan balik mengenai seberapa baik para manajer menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan SDM. Audit SDM merupakan kontrol kualitas secara menyeluruh atas berbagai aktivitas pengelolaan SDM dalam perusahaan dan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut dapat mendukung strategi perusahaan. Audit SDM di sini mencakup beberapa pemeriksaan atau audit yang dilakukan. Yang pertama yaitu audit atas strategi perusahaan, kemudian audit fungsi SDM, audit kepatuhan manajerial, dan audit kepuasan karyawan. Ini semuanya akan kita bahas pada slide berikut. Ada beberapa manfaat dari audit SDM. Yang pertama, dapat mengidentifikasikan kontribusi Departemen SDM bagi organisasi. Kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi di kalangan karyawan Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Dan yang kelima, mendorong keseragaman kebijakan dan praktek-praktek personalia. Manfaat audit SDM lainnya yaitu menemukan masalah-masalah personalia yang penting, kemudian memastikan kepatuhan yang tinggi terhadap persyaratan legal, kemudian mengurangi biaya-biaya SDM melalui prosedur personalia yang lebih efektif, menciptakan penerimaan yang lebih besar akan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam Departemen SDM, dan memberikan tinjauan yang seksama atas sistem informasi Departemen SDM. Baiklah, kita akan membahas mengenai audit SDM yang pertama, yaitu audit strategi perusahaan. Strategi perusahaan ini berkaitan dengan cara perusahaan menciptakan keunggulan bersaingnya. Dengan memahami strategi perusahaan, berarti di situ memberikan potensi bagi manajemen SDM, karena manajemen SDM bisa dikatakan efektif jika mampu berkontribusi bagi tercapainya sasaran strategik perusahaan. Dalam audit strategi perusahaan, para karyawan Departemen SDM dapat mempelajari strategi perusahaan lewat wawancara dengan para eksekutif kunci, mempelajari rencana bisnis jangka panjang, dan melakukan peninjauan lingkungan secara sistematis guna mengungkapkan tren-tren yang berubah. Pada Departemen SDM harus mengaudit fungsinya, kepatuhan manajerial, dan penerimaan para karyawan atas kebijakan dan praktek SDM dalam kaitannya dengan merencana strategik perusahaan. Cakupan yang kedua dalam audit SDM yaitu audit fungsi SDM. Di sini merupakan penilaian atas berbagai fungsi yang dijalankan Departemen SDM. Agar setiap aktivitas SDM yang dinilai, tim audit perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan siapa yang bertanggung jawab. Kedua, menentukan tujuan. Ketiga, meninjau kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan. Yang keempat, mengambil sampel arsip sistem informasi SDM untuk menilai apakah kebijakan dan prosedur diikuti dengan benar. Kemudian yang kelima, mempersiapkan laporan. Keenam, mengembangkan rencana tindakan untuk memperbaiki kesalahan. Yang terakhir, menindaklanjuti rencana tindakan untuk melihat apakah permasalahan dapat terselesaikan. Berbagai area dalam audit fungsi SDM ini yang pertama yaitu pada area sistem informasi SDM. Di sini melakukan audit pada informasi analisis jabatan mengenai standar jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan. Yang kedua yang terkait pada sistem informasi SDM yaitu rencana SDM. Di sini mencakup estimasi permintaan penawaran, kemudian inventory keahlian, dan bagan dan ringkasan penggantian. Kemudian yang ketiga, administrasi kompensasi. Di sini mencakup tingkat upah, gaji dan insentif, kemudian paket tunjangan, dan layanan perusahaan bagi karyawan. Berbagai area lainnya dalam audit fungsi SDM yaitu dalam penyediaan dan pengembangan karyawan, yaitu seperti rekrutmen. Di sini mencakup sumber rekrutmen, ketersediaan calon karyawan, dan lamaran kerja. Yang kedua, seleksi. Di sini melihat rasio seleksi, prosedur seleksi, dan kesetaraan kesempatan.
Kemudian area lainnya yang dapat dilakukan audit fungsi SDM yaitu pada kontrol dan evaluasi organisasi, yaitu dengan melakukan penilaian kinerja yang mencakup standar dan ukuran kinerja, teknik penilaian kinerja, dan wawancara evaluasi. Kemudian yang dapat dilakukan pada dengan hubungan karyawan dengan manajemen, yaitu yang dilihat itu yang diukur kepatuhan hukum, hak manajemen, dan penyelesaian perselisihan. Kemudian yang mencakup area dalam audit fungsi SDM yaitu kontrol dan evaluasi organisasi. Yang pertama yaitu kontrol SDM dengan melakukan komunikasi dengan karyawan, kemudian menjalankan prosedur kedisiplinan, kemudian menjalankan prosedur perubahan dan pengembangan. Kemudian audit SDM, di sini melihat fungsi dari SDM, melihat manajemen, manajer operasi, dan umpan balik karyawan. Cakupan yang ketiga pada audit SDM yaitu mengenai audit kepatuhan manajerial dengan menilai sejauh mana kepatuhan para manajer dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan prosedur SDM. Audit ini juga bisa memperbaiki citra dan kontribusi Departemen SDM bagi perusahaan, di mana para manajer operasi akan lebih menghargai Departemen SDM ketika tim audit meminta masukan dari mereka dan menindaklanjuti masukan tersebut. Kemudian cakupan yang terakhir dalam audit SDM yaitu audit kepuasan karyawan. Di sini kinerja Departemen SDM dinilai efektif jika mampu mencapai tujuan perusahaan dan sekaligus juga memenuhi kebutuhan para karyawan. Jika kebutuhan karyawan tidak terpenuhi, maka cenderung akan timbul turnover atau perputaran karyawan, kemudian kemangkiran dan aktivitas serikat pekerja. Dalam audit kepuasan karyawan, untuk mengetahui seberapa baik kebutuhan karyawan telah terpenuhi, maka tim audit harus mengumpulkan data dari para karyawan. Tim audit mengumpulkan informasi mengenai upah, tunjangan, praktik penyediaan, asistensi rencana karir, dan umpan balik yang diterima karyawan mengenai kinerja mereka. Ada beberapa pendekatan riset dalam audit SDM yang dapat dilakukan oleh auditor, yaitu pendekatan komparatif, pendekatan otoritas eksternal, pendekatan statistikal, pendekatan kepatuhan, dan pendekatan MBO atau manajemen by objective. Terdapat beberapa metode riset SDM yang dapat diterapkan oleh auditor dalam melakukan audit SDM, yaitu yang pertama wawancara, survei, analisis historis, informasi eksternal, eksperimen SDM, dan audit internasional.